Bikin bolu kukus mekar tanpa soda dan juga ini loyangnya nggak pakai loyang khusus, ternyata gampang banget. Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channel Da Silva Raditya. Weekend kali ini saya mau ngajakin teman-teman untuk bikin bolu kukus mekar no soda. Mekarnya cantik kayak gini, motifnya itu kayak semangka-semangka. Buat yang udah penasaran gimana cara bikinnya dan apa saja bahan-bahannya, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Yang pertama kita lakukan adalah memanaskan kukusannya terlebih dulu, supaya nanti adonannya kalau udah selesai itu kukusannya udah siap untuk kita gunakan. Karena cara bikin adonannya ini gampang banget, kita pakai metode all in one. Siapin semua bahannya, langsung aja kita bikin. Yang pertama di sini saya menggunakan 2 butir telur utuh. Kemudian masukkan 1 sendok teh emulsifier. Di sini bisa menggunakan SP, TBM maupun Ovalet. Masukkan juga gula pasir sebanyak 225 gram. Tambahkan dengan 250 gram tepung terigu. Di sini bisa menggunakan yang rendah maupun yang sedang. Tambahkan dengan 125 ml susu UHT full cream. Tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh vanila bubuk. Ini hampir aja kelupaan, supaya seimbang juga rasanya. Di sini saya akan tambahkan dengan 1/2 sendok teh garam. Oke, ini semua bahannya udah masuk. Kita pakai metode all in one sesuai yang saya bilang tadi. Jadi semua bahan jadi satu. Kemudian kita akan mixer hingga putih, kental, dan berjejak dengan kecepatan tinggi. Biasanya tergantung dengan kekuatan mixernya. Nah, untuk ini saya membutuhkan waktu sekitar 4-5 menit aja. Dia udah mengembang, kental, dan berjejak. Jangan berlebihan mixernya, kalau dia mencair malah dia nggak berkembang, cuman jadi bolu kukus aja. Sampai dia berjejak seperti ini, dia nggak gampang tenggelam untuk si adonannya ini. Kalau udah kayak gini, berarti ini udah siap. Langsung aja di sini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada 2 mangkok kecil. Ini saya ambil sekitar 3 sendok makan munjung untuk masing-masing mangkoknya. Kemudian yang mangkok kecil pertama saya akan kasih pasta pandan. Yang kedua ini saya biarin putih aja. Untuk yang pandan kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Untuk mangkok besarnya kita kasih taburan mesa sekitar 1 sendok makan munjung. Kemudian kita kasih pewarna merah tua. Aduk balik seperti ini sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Pokoknya untuk mengaduknya nggak usah berlebihan supaya si adonannya ini nggak kembali mencair. Kemudian kalau udah tercampur semuanya, masukkan ke dalam piping bag seperti ini. Yang hijau, putih, dan merah tentunya yang paling banyak. Kalau udah seperti ini, kita siapin cup muffinnya. Ini dia cup muffin yang saya gunakan. Untuk diameter atasnya adalah 6 cm, diameter bawah 5 cm, dan dengan tinggi 4,5 cm. Yang pertama, kita akan masukkan adonan merahnya terlebih dulu. Kalaupun misalkan adonan si merahnya ini nggak masuk ke dalam piping bag, jadi cuman disendokin aja juga bisa. Nah, kalau udah diisi sekitar 3/4 cetakan ya, tinggal sisa sedikit aja kayak gini. Kemudian lanjut kita masukkan si bagian putihnya terlebih dulu. Nah, untuk ngasih putihnya itu cuma di bagian tengahnya aja kayak gini, supaya nanti motifnya itu cantik, bener-bener jadi untuk motif semangkanya. Ini salah satu tips untuk teman-teman. Kalau misalkan nyemprotnya di bagian atas semuanya itu terlalu tebal, nanti malah mekarnya itu nggak jadi, si merahnya itu nggak terlalu kelihatan. Putihnya ditimpa warna hijau di atasnya, seperti ini. Kita hentak-hentakan dulu, kita bikin dulu sesuai kapasitas kukusan yang kita gunakan. Nah, di sini kurang lebih sekitar 4 cup ya yang bisa saya masukkan. Bagian tengahnya saya belah pakai tusuk gigi aja seperti ini. Kemudian ini akan kita kukus. Kukusannya pastinya udah siap untuk kita gunakan. Jadi kukusannya ini udah mendidih ya. Lalu ini akan kita kukus menggunakan api sedang ke besar selama kurang lebih 15-20 menit atau hingga matang. Seberapa lamanya ini juga tergantung besar kecilnya cup. Kalau misalkan cupnya itu lebih kecil, biasanya juga lebih cepat matangnya.
Nah ini udah selesai, udah matang. Ini nggak kempes sama sekali ketika dibuka. Kalau udah kayak gini langsung aja kita angkat, kita sisihkan. Untuk tepung terigunya sebenarnya bisa disesuaikan selera teman-teman aja. Kalau saya lebih suka menggunakan tepung terigu protein rendah karena nanti hasilnya itu lebih empuk meskipun udah agak lama. Nah ini dia hasilnya, bolu semangkanya semuanya udah jadi ya. Jadi tinggal kita kasih sedikit-sedikit aja di bagian atasnya untuk putih dan hijaunya supaya si merahnya ini kelihatan. Untuk mesesnya ini saya taruh di kulkas dulu supaya dia nggak mudah melelehnya. Nah pasti udah penasaran kan gimana bagian dalamnya? Langsung aja yuk kita cicipin. Oke, sekarang kita cicipin dulu. Ini udah selesai dan bentuknya cantik banget. Nggak harus sesuai seperti ini, misalkan mau dirubah warnanya juga boleh. Nah tipsnya supaya kelihatan bagian tengahnya sesuai yang saya katakan tadi. Pokoknya ikutin tips-tipsnya supaya jadi, meskipun kita tidak menggunakan cetakan bolu kukus mekar. Sekarang kita buka dulu salah satu. Tuh, pakai meses. Kalau misalnya pakai chiaseed yang warna hitam juga boleh. Kita sobek aja. Wow, seperti semangka ya. Kita belah dulu bagian tengahnya. Tuh. Cantik banget. Nyut, 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 nyut. Nyut, 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 nyut. Empuk banget kan? Kita coba. Bismillah. Wajib banget cobain. Selamat mencoba. Nah kalau misalkan mau dijual, ini bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP kayak gini. Ini ukuran 14x14 dan bagian atasnya itu ada di bagian ujung gitu, kayak gini. Kemudian bisa kita tempelin dengan stiker. Kalau misal pun nggak dijual, kita makan sendiri, sisanya bisa kita simpan di wadah kedap udara supaya bagian atasnya itu nggak kering. Kali ini kita udah bikin bolu kukus mekar no soda dan tanpa cetakan khusus bolu kukus mekar. Next kita bikin video apa? Boleh nih teman-teman komen di bawah untuk usulan video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share link video ini ke sosial media teman-teman supaya yang lainnya juga bisa bikin bolu kukus mekar super enak dan tanpa soda kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cobain bolu ini, enak, empuk, gampang lagi.